Ya, jadi pelanggaran pilkada ini ada 3 lah itu, administrasi, etik, pidana, tambah lagi ada persengketa proses ada. Oh, sengketa. Ya, mungkin perlu saya sampaikan di sini untuk menetapkan suatu pelanggaran tidak pidana pilkada ini nggak hanya Bawaslu ya. Jadi ada namanya Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang di situ ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Yang sorotan lagi nanti di saat masa tenang ya, 3 hari menjelang pencoblosan terkait dengan money politik yang kita akan awasi. Bahasanya masa tenang, cuman kami Bawaslu nggak tenang. Kembali lagi di Tribun Batam Podcast ya, masih bersama saya Nita, saya dan Mas Danang Dan ya. saya siapa? Aduh, tamu kita jauh nih, Mas. Jauh dari Lingga ya. Jauh dari Lingga. Langsung terbang ke Batam. Iya, Mas Zamroni SHMM. Zamroni SHMM. Beliau adalah Siapa nih? Ketua Bawaslu Lingga. Oke. Oh, kemarin kita Bawaslu Batam ya Pak ya? Mas Iya, ya? kita urut ya. Bawaslu Batam, Bawaslu Kepri sudah ya. Kepda. Cuma Bawaslu Kepri kita ngobrol nggak ngomongin soal kerjaan Bawaslu deh kayaknya. Oh, itu mungkin saya lagi ini. Kerjaan lain. Iya. Oke. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Dari Lingga ke sini berapa jam, Mas? Kurang lebih via kapal 4 jam ya. 4 jam 4 ya? jam, aduh, lumayan juga tuh. Sorry Mas ya, ngerepotin ya, jauh-jauh suruh ke Batam. Apa-apa, Tribun yang Iya. undang kita insya Allah hadir. Iya. Demi Tribuners. Iya, demi Tribuners biar orang tahu apa sih yang dilakukan teman-teman Bawaslu di Lingga Iya, sih. di Lingga nih. Iya. Sedang terjadi apa di Lingga? Sambil sekalian nanya ada apa di Lingga. Kita belum pernah soalnya ke Lingga. Belum pernah. Belum Mas. pernah ya? Belum pernah. Perlu dicoba. Ya, perlu coba. Tapi kalau asli bukan Lingga ya Mas ya? Enggak. Saya aslinya Jawa. Oh, oke. Mana Mas? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Pekalongan. Oh. Tapi betah di Tingga ya Mas ya? Tahu nggak nih Pekalongan nih? Tahu batik. Pekalongan langsung ya, toho main batik ya. Batik, ya. Kalau Lingga apa? Aduh, Lingga. Melayu. Iya, Lingga nelayan. Melayu. Melayunya tuh di sana katanya ya. Iya. Asal mulai kalau di Kan Kepri ya. Bunda Mas. Tanah Melayu kan sekarang. Oh. Julukannya kan. Bunda Lingga, Tanah Bunda Melayu. Tanah Melayu. Iya. Kita kapan-kapan harus ke sana, ke Lingga nih. Kemarin udah sama Bapak itu juga. Masih belum kesampaian juga Pak Iya, kita. iya. Ke Lingga ngawasi Bawaslu Lingga. Bawaslu Lingga. Ngawasin Bawaslu Lingga. Boleh. Iya. Mas, Iya. sejauh ini apa nih yang sedang dilakukan sama Bawaslu Lingga nih? Iya. Ya. Bawaslu Lingga sampai saat ini kebetulan sekarang kita dalam proses rekrutmen PTPS, pengawas TPS. Oh, masih rekrut Mas? Ya, Mas. kebetulan hari ini hari terakhir masa perpanjangan PTPS. Oh. Oh, ini udah diperpanjang nih. Ya udah ada. Jadinya berapa TPS Mas di Lingga nih? Lingga total ada 244 ya. 244 TPS. Dan yang dicari kita untuk petugas membutuhkan- TPS-nya? Pengawas TPS ya? pengawas TPS sama sesuai dengan TPS, jadi satu TPS satu orang. Oh, bukan 2 kali jumlah TPS ya? Yang kita butuhkan 244. Oke. Cuman kita sesuai juknisnya kita mencari 244 kali 2. Cuman kalau memang itu enggak terpenuhi ya terpaksa yang ada kita lanjut ke proses selanjutnya. Oh, oke. Dan ini masih kurang berapa? Terakhir saya belum mantau lagi nih. Masih kurang ya kira-kira? Masih kurang ya. Oh, nah, masih kurang dari 2 kali ya. Oh, jadi teman-teman di Lingga, Boleh. kalau nggak salah umur 17 tahun, umur 20-an ya? 25. 25 ya kalau yang 25 kalau pengawasnya iya. agak tua ya dibanding pengawas yang kemarin apa ya? TPS. PPS ya. Petugas TPS lebih 20. 17 ya. 20 ya? Di di PKPU-nya 17, cuman di aturan dari KPU-nya suratnya 20 tahun. Oh. Ya buat teman-teman di Lingga yang pengen mendaftar sebagai pengawas TPS, nah, silakan Kalau yang ke dari Batam nggak bisa ya? Kalau yang dari Batam nggak bisa, dia harus asli Lingga ya Mas? Ya, sesuai dengan KTP. domisili ya. Oh, jadi ya. masih rekrutmen untuk pengawas TPS ya. Betul. Oh, oke. Kemarin juga kita udah melakukan pengawasan untuk DPT ya, daftar pemilih tetap yang udah ditetapkan oleh KPU di
hari apa ya? Tanggal 14 kemarin. Iya, iya. Jadi kemarin yang sudah ditetapkan daftar pemilih tetap di KPU 70.544 ya kurang lebih. Ya. Oh, udah diketok ya. Udah Di disahkan, DPT disahkan udah disahkan. 70.000 sekian. 544 ya. Dibanding apa? Pilpres. Pilpres ya, terakhir Pilpres ya, iya betul. Pilpresnya serentak. Itu Ada- turun atau naik, Mas? Ada kenaikan. Naik ya? Ada kenaikan ya. Oh, sebelumnya kok Pilpres 69 kurang lebih 69 berapa ya. Ada kayaknya yang Lingga deh yang naik. Yang Lingga, Yang Batam yang paling Agak paling turun, serem turun. gitu loh, turunnya 200-an. Kalau nggak Iya, salah iya, dari iya. 200-an jadi 500-an. Iya. 600 mentok ya kemarin katanya gitu. 500. 500. Enggak, akhirnya yang di ini 500-an. 500. Iya, iya, iya. Pada kemana itu ya? Ya, kayak kemarin saya ini. Pada pindah ke Lingga. Pindah kerja. Pindah-pindah ini. Iya. Nih, Mas, kalau sejauh ini memang dari Bawaslu memang sudah melakukan pemantauan atau riset nih, apakah akan ada potensi-potensi pelanggaran yang ada di Lingga? Ya. Dari awal Bawaslu memang, khususnya Bawaslu Lingga ya, Iya, iya. sudah melakukan pemetaan ya, pemetaan terkait dengan kerawanan yang ada di wilayah Lingga. Ya, kita sudah petakan ya, diantaranya terkait dengan netralitas ASN, money politik dan sebagainya. Jadi memang kita sudah dengan divisi, khususnya di divisi pengawasan. Nah, kalau saya kebetulan saya ketua Bawaslu Lingga, juga Kordif penanganan pelanggaran. Hukum penanganan pelanggaran. Ya. HPP hukum penindakan pelanggaran dan sengketa. Karena kita 3 orang. Kalau kayak Batam ini kan 5 orang. Jadi hukum sendiri, penindakan sendiri, sengketa sendiri. Ya, jadi ya, kalau ya. saya 3 ini jadi Jadi satu. Jadi satu. Dan itu semua di Masma. Ya. Plus ketua. Plus ketua. Iya. Sejauh ini sudah ada laporan terkait dengan pelanggaran, Mas, yang masuk di Bawaslu Lingga? Ada beberapa. Ada beberapa yang udah masuk. Cuman memang masyarakat ini kalau melaporkan itu kurang lengkap gitu loh. Jadi syarat formalitasnya nggak terpenuhi. Jadi mau nggak mau itu dijadikan informasi awal buat Bawaslu untuk ditindaklanjutin. Artinya setiap masyarakat yang memberikan informasi informasi ke Bawaslu akan Bawaslu tindak lanjutin. Baik itu berupa laporan nggak resmi ataupun secara lisan dan sebagainya. Oh, jangan-jangan memang masyarakat ini, Mas, mungkin nggak tahu, misalkan Gimana? pelanggaran kampanye atau pilkada itu seperti apa. Terus apa sih ketika ada melihat itu, misalkan itu dianggap itu sebuah pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Mungkin jangan-jangan masyarakat belum paham, Mas. Atau gimana selama ini melihat masyarakat terkait dengan ini kan terkait dengan pengawasan kan, jangan berharap teman Bawaslu aja kan. Betul. Untuk partisipasi masyarakat kan. Nggak cukup untuk 70.000 orang. Atau gimana, Mas? Ya, sebenarnya kita udah beberapa kali sih melakukan sosialisasi juga ke masyarakat, ke stakeholder terkait dengan tata cara pelaporan ke Bawaslu. Cuman memang mungkin masyarakat kadang kan contoh kayak cuman punya foto tok gitu kan, lapor Bawaslu. Itu anggapannya mereka udah laporan. Gitu. Padahal kan yang disebut laporan di Bawaslu ini kan udah terpenuhi syarat formil materialnya gitu kan. Jelas maksudnya. Buktinya apa, saksinya siapa. Terus waktunya tidak kadaluarsa dan sebagainya. Itu yang mungkin belum dipahami betul oleh masyarakat. Iya, bisa aja. Apalagi kayak, mohon maaf ya, mungkin kalau di Lingga, di daerah-daerah tertentu yang mungkin Agak ini. agak terpelosok misalkan, bisa saja pemahaman teman-teman masyarakat di sana agak. Pulaunya banyak ya, Mas? Betul. Apalagi yang susah terjangkau oleh sinyal internet dan sebagainya. Kan. Kita banyak juga sosialisasi di medsos Bawaslu Lingga. Cuman kalau emang nggak bisa
terjangkau kan nggak pernah melihat juga kan Iya. itu. Nah ini berarti tantangannya memang di Lingga ini lebih ini sebenarnya ya. Karena dia dari pulau-pulau dan tantangan internetnya pun padahal sekarang kita masalah pandemi. Betul. Semua dari online informasi semua dari online. Nah itu. Berarti dari Bawaslu sendiri gimana tuh Mas menyentuh masyarakat yang ada di pulau tuh? Ya, kemarin kita juga udah komunikasi juga dengan dengan dinas terkait ya. Artinya sebisa mungkin agar terkait dengan jaringan bisa dioptimalkan gitu loh. Khususnya terkait dengan ya tahapan-tahapan pilkada ini agar memang masyarakat Kabupaten Lingga bisa menjangkau gitu kan terkait dengan sosialisasi kita terutama. Gitu. Kalau dilihat di ini sih di YouTube memang Bawaslu Lingga ini aktif bikin Ada. video. Videonya ya? banyak bikin video ya. Iya. Jadi apa? Sering lihat Masnya di YouTube. Oh iya. Ya memang salah satu terutama di masa pandemi ini kan kita dituntut untuk berkreatif di medsos ya. Di medsos itu. Iya benar. Nih tapi berarti ada perubahan pola pengawasan ya untuk mengantisipasi ini lah. Ya kalau pola pengawasan jelas ya terkait dengan adanya Apalagi ada pandemi ya. Iya. Kita malah ngawasin banyak protokol kesehatan terutama di kampanye ini kan. Dengan adanya PKPU 13 ini yang pilkada dalam masa pandemi ini kan semuanya udah berubah ya. Yang tadinya kampanye bisa luas terbuka kan. Sekarang terbatas cuman maksimal 50 orang. Terus harus pakai masker, cuci tangan. Dan itu yang kita awasin juga karena kalau mereka dari tim tersebut nggak melakukan protokol kesehatan bisa kita bubarkan. Dengan diawali dengan kita kasih surat peringatan kan. Gitu. Iya. Jadi tambahan tugas baru ya tahun ini ya. Mungkin kalau Mas Samron itu berarti untuk jadi Bawaslu untuk pilkada baru ini ya? Iya. Ini yang pertama ya? Pilkada baru ini kemarin. Sampai Pilpres ya? Sempat Pilpres berarti ya? Pilpres, betul. Iya, dari oke. 2018. 2018. Masa jabatannya. Saya sebenarnya di 2017 pernah masih Panwaslu dulu. Oh. Cuman transisi yaitu 1 tahun. Terus berubah menjadi Bawaslu di Agustus 2018 ya. Sampai sekarang. Sampai 2023 ya. Iya, Mas kalau di Bawaslu itu pemetaan variabel pelanggarannya itu apa benar? Pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana memang itu ya? Ya, jadi pelanggaran pilkada ini ada 3 lah itu. Benar ya? 3. Administrasi, etik, pidana. Tambah lagi ada sengketa proses ada. Oh, sengketa. Ya. Administrasi itu ya yang terkait dengan mekanisme prosedur. Contohnya apabila termasuk pengawasan protokol kesehatan Itu masuk administrasi, Mas? ya, apabila tidak terpenuhi melanggar ya kita bisa itu jadikan administrasi untuk disampaikan ke KPU. Nanti sanksinya tidak boleh berkampanye sejenis selama 3 hari ya kalau nggak salah ya. Diskors. Oh, kayak pemain bola ya, pelanggaran apa tidak boleh diskor. Kalau kode etik, Mas? Kode etik? Kalau kode etik ini terkait dengan penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada. Oh, jadi kayak oke. kami, Berarti Bawaslu, KPU dan jajarannya KPP. itu akan apabila menyalahi kode etik dianggap salah, maka akan dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan. Nah, nanti DKPP itulah yang akan menyidangkan kita lah istilahnya ya. Akan mengklarifikasi kita dan sebagainya apakah salah melanggar kode etik atau enggak. Kalau yang sampai ini pelanggaran pidana contohnya, Mas? Oh, Mas. Ya, pidana ini contohnya kayak money politik lah ya. Nah, Money politik itu ya? Pidana maksudnya, Mas? Ya, money politik masuk pidana dan mungkin perlu saya sampaikan di sini untuk menetapkan suatu pelanggaran tidak pidana pilkada ini nggak hanya Bawaslu ya. Jadi ada namanya Gakumdu. Gakumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di situ ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Ada 3. Ada 3 unsur ini yang akan menentukan apakah
ini nanti masuk dalam ranah pidana Pidana. pilkada atau enggak. Gitu. Sebenarnya di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada ini banyak ya yang termasuk dalam pidana ini. Kurang lebih ada berapa ya kalau saya? Ada 43 pasal pidana. Wow, Itu pidana. Salah satu, iya, salah satunya tadi money politik. Money politik ya. Iya. Oh iya. Mas kembali lagi ke profil Lingga sih terkait dengan pilkada tahun ini. Tadi ada 44 TPS. Ya. TPS ya. Itu kan secara geografis kan sana ada pulau-pulau ya. Iya. Betul. Itu paling banyak di mana Mas? Maksudnya mappingnya seperti apa Mas? Biar kebayang kita. Ya. Jadi kalau di Lingga ini kan ada 3 pulau besar ya. Yang tadi saya sampaikan di situ ada Pulau Singkep, Ya. Pulau Daik di Lingganya, sama di Pulau Senayang. Ini adalah pulau-pulau besar. Kita ada 13 kecamatan. 13 kecamatan 13 ya. kecamatan. Kalau waktu Pilpres kemarin kita baru 10 kecamatan. Terus Kecamatan Senayang ini dipecah lagi. Oh, ada pemekaran Pemekaran kemarin. ya, pemekaran. Jadi sekarang jadi 13 kecamatan dengan 82 desa. 82 desa. Memang pengawasan kita ini betul tantangannya memang karena kita di pulau-pulau ya. Oh, oke. Karena ada beberapa desa, satu desa itu ada beberapa pulau gitu loh. Padahal Satu desa berapa pulau? Oh, padahal pengawas desa itu cuma 1 orang. waduh. Oh, gimana tuh? Itu. Jadi itu yang betul-betul jadi apa ya? Konsen kita gitu loh. Teknik. Karena aturannya memang gitu. Satu desa 1 orang pengawas kan. Tidak bisa kita wah ini satu desa ada 3 pulau nih harus ditambah dan sebagainya. Enggak. Jadi kita yang harus bisa berinovasi lah. Jajaran Bawaslu Lingga kan. Teknik pengawasan gimana gitu. Maksudnya kenapa nggak ditambah Mas? Maksudnya nggak boleh atau memang nomenklaturnya tuh gitu aja. Udah kan jatahnya 1 gitu. Iya, memang di aturannya memang 1 desa atau 1 kelurahan 1 pengawas. Iya. Itu. Ya. Akhirnya resiko ya kalau misalkan tadi akhirnya 1 desa berapa pulau tadi ya? Iya. Waduh ini. Mas, tadi oke, secara geografis itu pulau-pulau, kemudian tadi mungkin internet ya, jaringan internet itu juga jadi menghambat ya. Ada lagi Mbak, Mas misalkan terkait dengan logistik pembiayaan anggaran di Bawaslu terkait dengan pengawasan selama ini ada kendala nggak Mas? Apakah diminta terbatas makanya Bawaslu Lingga harus ngirit ya? Iya kan? Ya betul. Ketawa. Mungkin sudah diketahui juga bahwa anggaran pilkada Bawaslu Lingga ini yang paling kecil se-Provinsi Kepri. Itu. Cukup nggak Mas? Cukup nggak cukup, kita cukupkan. Gitu. Tapi memang berpengaruh dalam pengawasan kita. Contohnya kayak dulu kita ada namanya desa anti money politik, money politik kan. Jadi di Pilpres kita lakukan, cuman sekarang kita nggak bisa menyelenggarakan hal tersebut karena memang tadi keterbatasan dari anggaran di kita. Itu salah satunya yang efeknya gitu, salah satunya gitu. Ya. Jadi akhirnya ya pintar-pintarnya teman-teman Bawaslu ya harus kreatif ya. Harus kreatif ya. Ya makanya tadi kita maksimalkan kayak di YouTube, di Instagram kan. Iya. Sebisa mungkin kita maksimalkan. Nah ya, tapi yang di pulau-pulau Susah juga. Itu yang susah yang di pulau-pulau. Termasuk sosialisasi juga lah. Sosialisasi yang harusnya ada pertemuan tatap muka kita kurangi juga karena terkait tadi dengan anggaran yang tersedia yang kurang kita. Iya. Berarti kalau di mapping potensi pelanggaran selama pilkada itu bisa apa saja Mas? Kok di Lingga? Lingga sih kita yang sejauh ini terakhir kita terkait dengan ASN ya. ASN yang netralitas ya Mas. Netralitas ASN yang beberapa kemarin kita tanganin dan masih ada yang kita tangani juga. Tambah lagi ada PTT juga.
pegawai tidak tetap ya, atau apa ya, honorer juga ya. Itu kita kemarin ada 5 ASN yang sudah kita udah inkrah lah, artinya udah kita selesaikan, udah kita laporkan rekomendasikan ke Komisi ASN di Jakarta, dan sudah turun rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti sanksinya oleh Pemda, oleh Pemkab Lingga. Selain ASN Mas, maksudnya potensi-potensi yang lainnya? Tadilah terkait dengan money politik itu. Money politik ya. Iya. Iya, Ketua Bawaslu RI itu pernah sampaikan potensi-potensi pelanggaran selama pilkada tahun ini itu antara lain itu masalah protokol COVID-19, kemudian money politik, karena money politik itu hubungannya sekarang kondisi ekonomi masyarakat kan agak terdampak pandemi ini kan menurun ya kondisi ekonominya. Ini kan rawan akhirnya dimanfaatkan oleh paslon untuk bermain money politik. Kemudian black campaign diduga mungkin juga masih akan banyak karena internet, semua pandemi orang lari ke mainnya sosmed, akhirnya lari ke internet. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan netralitas ASN. Ya. Ini potensi ya? Iya, Mas, di antara itu yang paling banyak kalau di Lingga terkait dengan netralitas ASN atau apa, Mas? Iya, terkait dengan netralitas ASN yang sejauh ini yang sudah, dan itu emang sudah kita petakan dari awal. Itu karena paling sering ya, maksudnya potensi paling besar di situ, Mas ya. Betul, karena kita di Pilpres kemarin terkait dengan netralitas ASN juga yang Bawaslu Lingga tanganin. Kalau di Pilpres kemarin Bawaslu Lingga cuma 2 sih, cuma 2 ASN selama masa kampanye Pilpres itu kan panjang tuh kemarin. Ini di Pilkada ini 10 hari pertama kita sudah 5 ASN. Oh. Ya, ada kasus yang 6. Iya. 5. Nah, tapi kalau titik paling rawannya itu, Mas? Mungkin nanti kita yang Kan menjadi sorotan lagi nanti di saat ini, saat masa tenang ya, 3 hari menjelang pencoblosan. Itu terkait dengan money politik yang kita akan awasi. Nanti kita udah susun juga terkait dengan patroli money politik nanti di 3 hari terakhir itu. Masa tenang. Itu bahasanya masa tenang. Cuman kami Bawaslu nggak tenang. Apa saja bisa terjadi ya. Iya, justru Bawaslu paling ini harus standby, harus melek betul di situ. Tapi kalau potensi SARA itu nggak ada, Mas, kalau di Lingga. SARA sejauh ini nggak. Di Lingga aman ya. Lingga aman ya. Jadi saya melihat file-file yang dulu nggak ada lah terkait dengan SARA ya. Oke. Mas, kalau tahun ini kan tugas Bawaslu semakin berat ya, ditambah sekarang yang dihadapin adalah terkait dengan COVID-19 pandemi gitu ya. Sudah ada, Mas, pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19 ini kalau di Lingga sudah ada, Mas? Misalkan udah ada yang kampanye nggak pakai masker gitu. Sejauh ini belum ditemukan. Jadi kita memang mengutamakan pencegahan. Jadi sebelum orang itu melakukan kampanye, jajaran kami di pengawas kecamatan maupun pengawas desa yang mengawasi langsung di lapangan selalu kita ingatkan, tolong diantisipasi dari awal. Karena kan orang itu sebelum kampanye kan ada namanya surat izin kampanye ya, STTPK ya, yang memang yang harus disampaikan ke kepolisian. Itu sebenarnya membantu kita untuk mengontrol. Artinya sebelum kampanye kita lakukan komunikasi dulu dengan tim kampanye untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu salah satu cara kita untuk mencegah adanya pelanggaran terkait dengan broadcast. Jadi nggak menunggu ada laporan baru ditindak ya. Jadi Bawaslu Lingga udah melakukan mitigasi gitu, Mas. Ya, dan kita juga sudah bentuk Pokja khusus terkait dengan pengawasan protokol kesehatan. Di situ kita kerjasama dengan Satgas COVID yang ada di Lingga. Kita bentuk lagi nih Pokja juga terkait dengan pengawasan terkait dengan pengawasan kampanye di masa pandemi. Di situ nggak hanya Bawaslu, di situ ada dari Pemda, Satgasnya, ada di
TNI Polri juga di situ. Mm-mm. Jadi kita kerjasama terus. Jadi selama kampanye ini pengawasan nggak hanya di Bawaslu toh. Di situ setiap ada Bawaslu pasti ada Satgas. TNI Polri Satgas ya, dan sebagainya. Satgas gabungan Betul. gugus tugas ya. Iya. Jadi kan sekarang kan ada Babinsa, ada Kamtibmas polisi itu kan. Jadi kita selalu komunikasi terkait itu. Tapi sejauh ini paslonnya memang lebih sering tatap muka ya? Maksudnya menjalankan kampanyenya, Mas? Iya. Kalau di Lingga? Ya sejauh ini gitu. Sejauh ini masih tatap muka. Iya, masih tatap muka ya. Iya. Padahal rekomendasi dari KPU diarahkan ke daring ya Mas ya. Ya dari. Cuma lebih ini kan. Lebih afdol. Langsung kan. Iya. Kesulitan ini tadi sinyal tadi mungkin ya. Salah Mas? satunya Gitu. juga kalau di Iya. pulau-pulau kan. Iya. Kalau di Lingga itu ada berapa pasangan calon ya? Ada Tiga. Tiga ya? Tiga pas. Oh lumayan tiga ya. Di Mas, selama ini dari pasangan calon sendiri, apakah mereka sudah melakukan ini bentuk support bagaimana terkait dengan berkampanye lebih ugar terkait dengan protokol kesehatan gitu-gitu? Apakah ada komitmen antara Bawaslu dengan pasangan calon terkait dengan dukungan mereka terkait dengan protokol COVID-19 ini, Mas?